Halo teman, selamat datang di channel Geng 05. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film India yang mengisahkan tentang seorang lelaki yang bercita-cita menjadi atlet lari nasional. Akan tetapi lelaki itu malah berakhir menjadi seorang gangster. Dan ia tak pernah ragu untuk menghabisi siapapun dikarenakan ia sudah ditipu, dikhianati, disiksa dan kehilangan kehidupan berkeluarga. Ia memilih jalan hidupnya sendiri dan menjadi penguasa di tempat tinggalnya. Baiklah teman, teruntuk kalian yang ingin tahu cerita lengkapnya, jangan kemana-mana, di sini aja. Cerita dimulai dari sebuah pasukan polisi yang dipimpin oleh SSP Angad. Para polisi itu menuju ke perkampungan dan mengepung sebuah rumah. Dari rumah itu keluarlah drone yang membawa buntelan kain dan mengarah kepada para polisi tersebut. SSP Angad lalu menembak drone-nya dan langsung terjadi ledakan. Apa yang sebenarnya terjadi? Untuk mengetahui alurnya kita akan kembali ke beberapa hari sebelumnya. Seorang pria bernama Rajveer Singh atau yang biasa dipanggil Raja mengunggah status di media sosial. Ia berkata akan menghabisi seorang penjahat bernama Bila. Dan benar saja, Rajveer yang menemukan Bila langsung menghajar dan menghabisi Bila beserta anak buahnya. Karena tindakan Rajveer itu, para awak media menyerbu rumah orang tua Rajveer dan menanyai macam-macam. Dan ada satu wartawan yang bilang hal buruk tentang orang tua Rajveer. Wartawan itu langsung ditangkap oleh Rajveer dan anak buahnya. Rajveer menodongkan senjata dan berniat menghabisi wartawan tersebut. Namun wartawan itu memohon dan mengatakan bila ia hanya melakukan pekerjaannya. Rajveer berkata jika ia membunuh wartawan itu maka wartawan itu tak akan pulang. Lalu apakah orang tua si wartawan melakukan kesalahan? Dengan menangis Rajveer memberitahu agar wartawan itu jangan pernah mengganggu orang tuanya lagi. Rajveer juga memberitahu kisahnya. Ia menceritakan dahulu saat Rajveer masuk perguruan tinggi, ia bermimpi untuk menjadi atlet lari nasional dan memenangkan medali. Di hari pertamanya, Rajveer bertemu dengan teman pertamanya yang bernama Lovely Singh. Saat Rajveer dan Lovely jalan bersama, para gadis memanggil Lovely dan Rajveer. Mereka ingin anak baru memperkenalkan dirinya. Mereka juga menanyai para anak baru tentang pengetahuan mereka dalam olahraga atletik. Rajveer menjawab semua pertanyaan para gadis itu dan menjadi pusat perhatian. PT Usha da pura naam das. Pilu wala ਕਹਿੰਦੀ ਠੇਕੇ ਪਰੰਬਿਲ ਊਸ਼ਾ. Rajveer yang berlari melintasi lintasan atletik dilihat oleh para gadis-gadis di sana. Rajveer terlihat memiliki stamina yang baik dan kecepatan berlarinya juga bagus. Namun tiba-tiba para gadis menghilang dan Rajveer pun berhenti berlari. Di malam hari, seorang bernama Angad sedang berbincang-bincang dengan kedua temannya. Lalu datanglah seorang wanita bernama Rupinder Kaur bersama dua temannya juga. Angad lalu menyindir Rupinder dan teman-temannya karena mereka selalu kalah dari Angad. Rupinder lalu bilang jika saatnya akan tiba seseorang yang akan mengalahkan Angad. Rupinder bilang ada banyak anak baru yang memiliki kualitas bagus dalam atletik. Angad pun mengerti yang dimaksud Rupinder adalah Rajveer. Karena Rajveer memang mencuri perhatian sejak kedatangannya. Namun seperti yang dikatakan Cristiano Ronaldo, bakat tanpa kerja keras bukanlah apa-apa. Berbeda dengan quotes Ronaldo, Angad berkata, bakat saja tak cukup, namun seseorang membutuhkan uang dan kekuasaan untuk meraih keberhasilan. Anak kampung dan anak petani tak akan mampu memenangkan medali hanya dengan bakat, ucap Angad. Tiba-tiba Rajveer datang dan ia mengatakan secara terang-terangan ia akan mengalahkan Angad dan akan memenangkan medali. Bolta laju oi. Bolta. Usain Bolt. Angad yang selalu menjadi nomor satu di tempat itu tak menghiraukan Rajveer dan hanya menertawakannya. Pada keesokan harinya, Rupinder Kaur menghampiri Rajveer dan memasangkan jam miliknya pada Rajveer. Rajveer pun berlari mengelilingi lintasan atletik beberapa kali dan jam tangan milik Rupinder merekam kecepatan dan seberapa jauh si pemakai jamnya berlari. Setelah itu Rupinder mengambil kembali jam tangan miliknya dan data di jam itu yang sebenarnya milik Rajveer diakui oleh Rupinder dan ia tunjukkan pada ayahnya. Ayah Rupinder pun kagum dengan kerja keras Rupinder yang sebenarnya itu adalah kerja keras Rajveer.
Rupinder mulai dekat dengan Rajveer dan Rupinder berbicara pada pelatihnya untuk memasukkan Rajveer ke dalam tim. Akhirnya pelatih itu memberikan Rajveer kesempatan dan Rajveer ikut berlatih dan lomba lari dengan atlet yang lainnya. Di perlombaan itu ada Angad. Seperti biasa, Angad dengan percaya diri membiarkan lawan-lawannya untuk berlari terlebih dahulu. Namun yang membuat Angad heran, Rajveer tak ikut berlari dengan yang lainnya dan dengan tersenyum Rajveer melihat Angad. Setelah itu Angad dan Rajveer berlari bersama. Dan seperti biasa, walaupun mulai lomba 2 detik setelah lawannya berlari, Angad mampu menyalip dan melewati lawan-lawannya. Bahkan Angad berlari dengan mengejek lawan-lawannya. Ia berlari dengan menggunakan gaya Antonio Rudiger dan tertawa. Tapi tiba-tiba Rajveer dengan mudahnya mendahului Angad dan memenangkan lombanya. Bahkan Angad yang terkejut karena untuk pertama kalinya Angad kalah di lomba, sampai-sampai kaki Angad kram. ਇੱਕ ਮੂਵ ਨਾ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਪੱਕੀ ਰੱਖ ਲਾ ਅੱਗੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੋ ਰਹਿਣੀ ਆ Angad pun mulai serius menanggapi Rajveer. Ia mempelajari teknik Rajveer dan kecepatan Rajveer. Angad berlatih lebih keras dari biasanya. Namun meskipun sudah begitu, ketika para atlet berlatih dan lomba lari lagi, Angad masih tak bisa mengalahkan Rajveer. Angad sampai putus asa dan merasa bila ia tak akan mampu melawan Rajveer. Ketika ayah Angad mengetahui masalah anaknya, ayah Angad menyarankan bila seseorang menemukan musuh yang kuat, maka hal yang harus dilakukan adalah berteman dengannya dan kalahkan dari dalam. Angad pun melakukan saran ayahnya dan mulai berteman dengan Rajveer. Angad mengajak Rajveer jalan-jalan dan membuat Rajveer percaya dengannya. Angad juga membuat pola hidup sehat dari Rajveer menjadi buruk. Yang tadinya Rajveer minum air mineral, Rajveer meminum minuman bersoda dan bahkan alkohol. Angad lalu memberikan sepatu baru pada Rajveer. Angad bilang itu sepatu untuk Rajveer memenangkan medali emas di kejuaraan nasional. Akan tetapi Angad meminta Rajveer untuk berjanji jangan membuka sepatunya sampai kejuaraan nasional dimulai. Rajveer pun mengucapkan janjinya jika demi pertemanannya dengan Angad, ia tak akan membuka atau memakai sepatu tersebut. यारी दी सौ Akhirnya kualifikasi untuk mengikuti lomba nasional dimulai. Rajveer dan Angad mengikuti kualifikasi itu dan seperti biasa Rajveer berlari dengan sangat cepat dan Angad berada di posisi nomor 2 di belakang Rajveer. Saat akan mencapai garis finish, Rajveer merentangkan kedua tangannya, namun tiba-tiba seorang polisi memukul Rajveer dan Angad pun menjadi pemenang dan berhak untuk mewakili kampusnya di lomba atletik tingkat nasional. Rajveer yang dipukul oleh polisi dituduh menjual narkoboy, dan narkoboy itu ditemukan di sepatu milik Rajveer yang diberi oleh Angad. Rajveer pun langsung mengerti alasan Angad memintanya berjanji untuk tak membuka sepatu pemberiannya, dan Rajveer yang dikhianati Angad pasrah dan tak dapat melakukan apa-apa. Rajveer dimasukkan ke dalam penjara atas tuduhan pengedaran narkotika. Setibanya di dalam lapas, Rajveer bertemu dengan banyak orang jahat dan menyeramkan. Rajveer yang sedang makan siang diganggu oleh salah satu tahanan. Makanannya dirampas dan ketika Rajveer ingin minum saja, pimpinan atau bos para penjahat yang ada di penjara itu langsung memukuli Rajveer. Rajveer yang pendiam selalu dibully oleh semua tahanan, tak terkecuali teman selnya sendiri. Rajveer tak pernah melawan. Ia seorang atlet lari, bukannya atlet UFC. Ia hanya pasrah dengan semua perlakuan pertahanan terhadapnya. Setelah 1,5 tahun Rajveer di penjara, akhirnya Rajveer dibebaskan dengan membayar uang jaminan. Ayah Rajveer menggunakan uang tabungannya yang akan digunakan untuk menikahkan saudari Rajveer dan bahkan ia menjual tanah untuk membayar uang jaminan tersebut. Setelah ia dibebaskan, Rajveer pulang bersama ayahnya menggunakan bus. Saat di jalan, Rajveer melihat Angad yang telah menjadi polisi yang berpangkat DSD. Hal itu diperoleh Angad karena menjadi juara nasional lomba lari. Rajveer langsung turun dari bus dan mengejar Angad. Saat mencapai mobil yang dinaiki Angad, Rajveer langsung memukuli Angad dan setelahnya para anak buah Angad menangkap Rajveer dan memukulinya. Karena pemukulan yang dilakukan Rajveer kepada Angad membuat Rajveer kembali dimasukkan ke dalam penjara. Rajveer bahkan dipukuli habis-habisan oleh Angad dan anak buahnya.
Ketika kembali ke dalam lapas, seorang tahanan menunjukkan video para polisi mendatangi rumah Rajveer dan mengganggu orang tua Rajveer. Rajveer yang melihat orang tuanya disakiti marah dan tak terima. Lalu ketika ada seorang sipir yang datang dan ingin menyuruh Rajveer keluar, sipir itu bersikap kasar, namun tiba-tiba Rajveer langsung membanting sipir itu ke tembok. Ketika keluar untuk makan siang, Rajveer memainkan makanannya. Dia menunggu penjahat yang biasa merampas makanannya. Dan ketika penjahat itu datang dan mengambil makanan Rajveer, Rajveer langsung memelintir tangan penjahat tersebut, sehingga orang itu kesakitan dan para tahanan yang melihatnya terkejut. Rajveer yang pendiam dan bertubuh kecil tiba-tiba terlihat menakutkan. Pimpinan penjahat di lapas itu yang pernah memukuli Rajveer ketika Rajveer ingin minum menyuruh anak buahnya menyerang Rajveer. Namun dengan santai, Rajveer menyikut orang itu dan membuatnya tak sadarkan diri. Teman-teman sel Rajveer ketakutan, ternyata Rajveer adalah orang yang sangat berbahaya. Kemudian datanglah seorang pak tua yang bernama Bakhtawar. Bakhtawar bilang jika Rajveer telah berubah dari mangsa menjadi pemangsa dan Bakhtawar menyukai Rajveer. Bakhtawar memberitahu ia sudah dipenjara itu selama 10 tahun dan Bakhtawar menceritakan awalnya mengapa ia bisa dipenjara. Dahulu ia adalah seorang yang berpengaruh di Punjab. Setiap bisnis di sana ada campur tangan Bakhtawar. Bakhtawar mempunyai satu tangan kanan bernama Sajan Singh. Bakhtawar mengurus Sajan seperti anaknya sendiri. Sajan juga tahu seperti apa Bakhtawar, dan ketika Sajan mengetahui bisnis yang dijalankan Bakhtawar ilegal, Sajan berkhianat dan melaporkan Bakhtawar ke polisi, sehingga Bakhtawar ditangkap polisi dan dipenjara, sementara Sajan yang meneruskan bisnis milik Bakhtawar. Bakhtawar juga memberitahu bila saat ini teman lama Rajveer yakni Angad telah bekerja sama dengan Sajan dan menjalankan bisnis narkoboy. Telah mengatakan itu semua, Bakhtawar bertanya pada Rajveer apa yang akan direncanakan oleh Rajveer. Rajveer menjawab rencananya tidak akan melakukan apapun. Rajveer sendiri tak tahu apa yang harus ia lakukan. Bakhtawar lalu menyuruh Rajveer untuk pergi keluar dan mengambil minuman di kendi. Ia ingin melihat apa yang akan dilakukan oleh penguasa lapas. Akhirnya Rajveer dengan santai menuju kendi air dan mengambil airnya. Tiba-tiba anak buah penguasa lapas menangkap tangan Rajveer dan tak membiarkan Rajveer mengambil airnya. Rajveer malah tersenyum dan ia langsung mengangkat anak buah penguasa lapas dan dengan senyuman joker, Rajveer menatap penguasa lapas tersebut. Rajveer lalu bertarung dengan para anak buah penguasa lapas dan dengan mudahnya Rajveer mengajar orang-orang itu. Saat Rajveer bertarung dengan sang penguasa lapas, Rajveer malah lebih mudah mengajar penjahat itu ketimbang melawan anak buahnya tadi. Sang penguasa yang sudah menjadi si cecenguk kabur terbirit-birit. Namun jalan buntu dan Rajveer memukuli penjahat itu dengan parah. Rajveer lalu meminum air di kendi dan mendeklarasikan dirinya sebagai penguasa baru di dalam lapas tersebut. Di malam hari Rajveer dan Bakhtawar berbicara berdua. Bakhtawar mengatakan jika ia akan keluar dari penjara minggu depan dan ia juga akan membantu Rajveer untuk keluar dengan membayar jaminan. Bakhtawar bertanya hari apa yang diinginkan Rajveer untuk keluar. Rajveer menjawab hari apa saja tak masalah baginya. Sebagai ganti karena Bakhtawar akan membebaskan Rajveer dari penjara, Bakhtawar meminta bantuan Rajveer untuk balas dendam pada Sajan. Mereka berdua pun sepakat. Akhirnya Rajveer keluar dari penjara dan bersama para anak buah Bakhtawar, Rajveer mendatangi tempat Sajan dan memberikan ancaman agar Sajan secepatnya mengosongkan lahan yang dahulunya milik Bakhtawar atau mati saja. Dengan tatapan kosong, Rajveer yang terlihat tak takut dengan apapun dan tak peduli apapun karena semua harapan atau apapun yang dimiliki oleh Rajveer telah hilang. Rajveer mengancam. चीखा तो पैणगियां पर चीखा मारू कौन ते मराऊ कौन. Sajan yang merasa memiliki banyak anak buah tak takut dengan ancaman Rajveer dan ia tak memperdulikannya. Salah satu anak buah Bakhtawar tak senang dengan sikap Rajveer yang sok kuat. Ia takut bila Sajan akan menghabisi mereka satu persatu. Rajveer dengan gampangnya mengajak para anak buah Bakhtawar untuk menyerang Sajan dan menghabisinya. Anak buah Bakhtawar ini lalu bilang jika Punjab sekarang dikuasai oleh Sajan dan ia sudah melihat banyak orang seperti Rajveer yang mati sia-sia karena bertingkah sok hebat dan melawan Sajan.
Rajvir langsung menarik satu anak buah Bakhtawar itu dan mengajaknya kebut-kebutan di jalan. Rajvir berkendara dengan sangat kencang dan anak buah Bakhtawar itu sangat ketakutan. Namun Rajvir sangat santai dan ia ingin menunjukkan bila ia tak takut mati, dan ia bahkan sengaja menabrakkan mobilnya ke sebuah truk, dan dengan kepala yang terluka Rajvir berkata, tak ada yang bisa menghentikannya atau membunuhnya saat ini. ਚਾਚਾ ਸੈਟਾਂ ke dunia tuh gumnaam nahi jande. Setelah itu Rajvir sendirian menyerang Sajan. Rajvir menyerang face to face tanpa sembunyi-sembunyi atau menyerang satu persatu anak buah Sajan, tapi ia langsung berjalan ke arah Sajan sambil membantai anak buah Sajan. Begitu saja ia bertarung dengan keras, bam 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 bam. Sajan yang melihat anak buahnya dihajar habis-habisan hanya terdiam, dan ia yakin tak mungkin ia melawan Rajvir. Tidak ada kesempatan. Rajvir kemudian berkata, dahulu ia berpikir dunia ini sangat berbahaya, namun kini ia sadar bahwa dirinya lebih berbahaya lagi. Rajvir akan memberikan 3 kesempatan pada Sajan untuk menelpon anak buahnya. Bila salah satunya mengangkat, maka Rajvir akan membiarkan Sajan hidup. Sajan lalu menelpon anaknya, tapi anak Sajan dan para anak buah Sajan yang lainnya sedang nonton film. Mereka tak ada yang mau mengangkat telepon Sajan, dan Rajvir pun langsung menembak Sajan. DSP Angad sangat marah dengan kematian Sajan karena bisnis narkoboynya bersama Sajan hancur. Angad menggila dan mati-matian untuk mencari pembunuh Sajan. Namun Angad dan anak buahnya yang amatiran tak bisa menemukan pelaku yang menghabisi Sajan. Sehingga Rajvir yang tak sabar untuk balas dendam pada Angad mengirimkan sendiri fotonya untuk memberitahu bila sang raja telah datang. Dan inilah awal mula terbentuknya gangster raja yang dipimpin oleh Rajvir Singh. Rajvir menjadi buronan yang paling dicari di India Selatan, dan Rajvir santai saja. Meskipun sudah mengeluarkan seluruh anak buahnya, Angad sangat sulit menemukan Rajvir. Hingga di suatu hari anak buah Angad si botak ini memeriksa kendaraan di jalan, dan di sana ada Rajvir bersama anak buahnya. Rajvir tak bersembunyi, ia malah memalingkan wajahnya dan memperlihatkannya pada polisi botak bila ia berada di dalam mobil itu. Tiba-tiba polisi botak itu ditarik dan setengah badan polisi itu dimasukkan ke dalam mobil. Anak buah Rajvir lalu mengeluarkan senjatanya dan menodongkan kepada si polisi botak. Anak buah polisi botak langsung menurunkan senjata mereka dan mengangkat tangan. Rajvir kemudian mengambil kayu dan ia memukuli polisi botak itu berkali-kali. Polisi botak berteriak kesakitan, namun para anak buahnya diam saja karena mereka tak punya pilihan. Setelah itu Rajvir dan anak buahnya pergi dari tempat tersebut. Putra dari Sajan lalu balas dendam dan menghabisi 2 anak buah Rajvir, dan Rajvir pun membalas dan membantai semua anak buah Sajan yang tersisa. Kemudian saat Rajvir ingin menghabisi putra Sajan, ada DSP Angad yang datang dan ingin menyelamatkan putra Sajan tersebut. Rajvir mau memberikan kesempatan pada putra Sajan. Ia akan memberikan 1 menit untuk putra Sajan berlari, dan setelahnya Rajvir akan mengejar dan menghabisinya. Sedangkan Angad bisa mengejarnya dan menyelamatkan putra Sajan dari Rajvir kalau bisa. Putra Sajan langsung berlari, dan setelah 1 menit Rajvir dan Angad memulai start, dan mereka kembali berlomba untuk sampai terlebih dahulu ke putra Sajan. Di jalan Rajvir diserang oleh beberapa orang dan hal itu pun memperlambatnya. Sedangkan Angad menumpang ke sebuah truk. Rajvir yang sudah mengalahkan musuh-musuhnya mengejar Angad dan putra Sajan menggunakan kuda. Rajvir berhasil menyusul dan mendahului Angad. Rajvir juga sudah ada di hadapan putra Sajan yang sedang berlari. Rajvir mengarahkan senjatanya pada putra Sajan, dan Angad yang ada di belakang melihat putra rekan kerjanya di headshot. Seorang menteri di Delhi ingin membangun di sebuah daerah, namun itu terkendala karena para warga tak mau menjual tanahnya. Ditambah lagi itu ada di Punjab yang merupakan daerah kekuasaan Rajvir Singh. Menteri itu pun ingin bertemu dengan Rajvir dan membicarakan masalah tersebut. Anak buah Rajvir menggunakan jas dan berpakaian rapi karena ingin bertemu dengan seorang menteri.
Para anak buah Rajvir juga meminta Rajvir untuk mengganti pakaiannya. Namun Rajvir menolak dan ia akan menemui menterinya dengan pakaiannya yang sekarang. Tapi para anak buahnya mengatakan bila yang akan mereka temui adalah orang penting dan bagaimana mungkin Rajvir memakai pakaian seperti itu. Rajvir yang mendengar perkataan anak buahnya malah melepaskan baju kemejanya dan pergi menemui Pak Menteri dengan kaos oblong. Anak buah Rajvir heran, namun mereka tak dapat memaksa bos mereka sendiri. Dan akhirnya Rajvir datang ke tempat menterinya dan mereka disambut dengan baik oleh orang-orang di tempat itu. Pak Menteri dan Rajvir lalu membuat kesepakatan tentang daerah yang akan dijadikan proyek oleh Pak Menteri. Ia ingin Rajvir membantunya untuk mengurus orang-orang yang tak mau menjual tanahnya. Dan sebagai gantinya ia akan mendukung apapun yang akan dilakukan oleh Rajvir dan ia juga akan membayar. Rajvir setuju, namun ia tak meminta apapun. Ia hanya meminta agar Angat dipromosikan dari DSP ke SSP. Menteri itu setuju dan mereka berdua sepakat. Setelah Angat diangkat menjadi SSP, Rajvir datang menemui Angat dan mengucapkan selamat. पहला डीएसपी भी मेरे करके बने थे, हुण एसएसपी भी। Rajvir memberitahu bila ia yang telah membuat Angat menjadi DSP dan kini ia pula yang telah mempromosikan Angat menjadi SSP karena Rajvir ingin menjaga musuhnya untuk tetap satu level dengannya. Angat tak berkata-kata dan ia memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Rajvir, yaitu buronan yang selama ini mereka cari. Namun saat Rajvir ditangkap, Angat ditelepon oleh seseorang dan diperintahkan untuk melepaskan Rajvir. Angat tak punya pilihan dan menurut dengan perintah atasannya. Rajvir pun dilepaskan dan dengan bergaya ia meninggalkan tempat tersebut. Rajvir dan anak buahnya lalu pergi ke tempat perkampungan yang akan dijadikan proyek oleh Pak Menteri. Saat itu para orang-orang sedang berdemo untuk menolak pembangunan di tempat itu. Namun ketika mereka melihat Rajvir datang, mereka langsung ketakutan dan membubarkan diri. Rajvir dan anak buahnya memaksa orang-orang yang tinggal di tempat itu untuk pergi dan mereka merusak semua yang ada di tempat tersebut. Di keributan yang dilakukan oleh Rajvir dan anak buahnya, seorang anak gadis ingin mengambil sesuatu di rumah. Namun ditahan oleh ibunya karena berbahaya. Tapi anak gadis itu berusaha keras untuk mengambil sesuatu itu. Dan ternyata yang ingin diambil oleh anak perempuan itu adalah sebuah medali. Rajvir yang melihatnya teringat dengan impiannya dan ia tak mau anak perempuan itu bernasib sama sepertinya. Karena hal itu Rajvir berhenti dan ia berjanji akan membantu para warga di sana. Rajvir tak akan membiarkan orang-orang itu tergusur dari daerah mereka sendiri. तो मैनू पता लगा इस बच्ची नू भी ओही चाहिदा जो मैनू चाहिदा सी। मेडल। Rajvir dan anak buahnya mendatangi Pak Menteri dan Rajvir dengan sepihak membatalkan kerjasamanya dengan Pak Menteri. Bukan hanya itu, Rajvir juga mengancam Pak Menteri untuk tak mengganggu orang-orang di daerah perkampungan tempat proyek dan cari saja tempat lain atau menteri itu akan terbunuh. Kembali ke masa kini, itulah yang diceritakan oleh Rajvir kepada wartawan dan juru kamera yang ia tahan. Setelahnya Rajvir menyuruh wartawan yang ia tahan untuk pulang. Tapi tiba-tiba ada yang menembaki rumah Rajvir dan beruntungnya Rajvir selamat. Satu-satunya musuh yang dipikirkan Rajvir adalah Pak Menteri. Rajvir bersama anak buahnya kemudian mencegat konvoi Pak Menteri untuk balas dendam. Rajvir yang ada di depan Pak Menteri ingin menghabisi menteri itu. Namun menteri itu masih belum ketakutan karena ia membawa pasukan. Pak Menteri pun memanggil pasukannya, tapi Rajvir malah tertawa dan ia mengatakan jika ia selalu 4 kali lebih maju dari musuh-musuhnya. Rajvir lalu menyebutkan nama satu persatu pasukan Pak Menteri dan anggota keluarganya juga. Para pasukan itu langsung takut dan tak berani melawan Rajvir. Setelah itu Rajvir memaksa Pak Menteri untuk memakan gandum, beras dan jagung. Lalu yang terakhir adalah peluru 9 mm. Setelah menghabisi Pak Menteri, Rajvir menjadi buronan nomor 1 dan tak ada penangkapan, tapi langsung tembak mati bila ditemukan. Rajvir yang mengetahui hal itu berencana kabur dengan para anak buahnya. Sebelum itu Rajvir memberikan uang kepada paman, yaitu anak buah Bakhtawar yang membantunya dari awal.
Rajvir ingin uang itu digunakan untuk pernikahan adiknya. Pernikahan itu harus mewah, ucap Rajvir. Saat berada di rumah di kampung, Rajvir dan anak buahnya bersiap untuk kabur. Namun di luar ternyata sudah ada banyak polisi yang mengepung rumah tersebut. Pasukan polisi itu dipimpin oleh SSP Angad, dan Angad membawa paman yaitu anak buah Rajvir. Angad menodongkan pistol, tetapi Rajvir hanya tersenyum dan mengatakan pada dua anak buahnya untuk tak khawatir. Paman itu adalah seorang pengkhianat, dan setelah itu Angad menembak si paman. Rajvir lalu mengikatkan sebuah bom ke drone dan menerbangkannya ke arah para polisi. Angad menembak drone-nya dan terjadilah ledakan. Setelah itu Rajvir dan anak buahnya melakukan baku tembak dengan para polisi. Satu anak buah Rajvir terbunuh dan akhirnya Rajvir melemparkan tabung gas dan menembaknya. Gas itu meledak dan Rajvir keluar dari rumah. Angad menodongkan senjata pada Rajvir, tapi Rajvir langsung merebut senjata itu dan mengarahkannya pada Angad. Rajvir lalu meminta anak buah Angad untuk menjatuhkan senjata mereka dan kini Rajvir kembali yang memegang kuasa. Angad lalu bilang ia berpikir untuk melakukan lomba lari lagi dengan Rajvir dan ia akan mengalahkan Rajvir lagi. Rajvir bilang apakah Angad akan mengalahkan Rajvir dengan cara curang lagi. Angad bilang kali ini ia akan berlomba dengan jujur dan adil. Rajvir setuju dan mereka berdua melakukan lomba lari. Garis finishnya adalah sebuah jembatan. Rajvir dan Angad berlari dengan kencang dan seperti biasa Rajvir selalu menang dari Angad. Dan Rajvir yang hampir sampai di garis finish merentangkan kedua tangannya sambil tersenyum. Tapi tiba-tiba Rajvir tertembak. Dan ya, ia adalah Angad. Rajvir yang tertembak hanya tersenyum dan berkata, ia memang selalu di depan Angad, entah itu di olahraga atletik, di kehidupan, dan bahkan menuju kematian. Angad kembali menembak Rajvir. Dan setelahnya Angad memasangkan senjata pada tangan Rajvir dan memotretnya untuk dijadikan bukti bila seolah-olah terjadi baku tembak dan Rajvir terbunuh di baku tembak tersebut. Namun ketika Angad memotret, Rajvir masih hidup dan menggerakkan tangannya. Rajvir menekan pelatuk senjata itu dan... Baiklah teman, begitu saja film ini berakhir. Dan hanya itu saja yang dapat saya ceritakan. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Di sini Geng 05 dan iya, terima kasih untuk menonton.